Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan atau menyampaikan sedikit materi tentang Bursa Efek Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Rian Nur Mariani, yaitu tentang pengertian atau definisi dari Bursa Efek Indonesia. Sebelum kita ke Bursa Efek Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu Bursa Efek. Nah, Bursa Efek adalah badan hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengatur berjalannya aktivitas perdagangan efek pada pasar modal. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bursa Efek adalah pusat perdagangan surat berharga dari perusahaan umum, atau bisa kita katakan sebagai tempat terjadinya jual beli surat berharga. Selanjutnya yaitu kita ke Bursa Efek Indonesia BEI atau Indonesian Stock Exchange IDX, merupakan bursa efek yang beroperasi di Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah bursa gabungan dari Bursa Efek Jakarta BEJ dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas dan operasional, jadinya pemerintah memutuskan untuk menggabungkan BEJ Bursa Efek Jakarta yang notabene-nya sebagai pasar saham digabungkan dengan Bursa Efek Surabaya BES yang notabene-nya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Digabungkan menjadi satu, terbentuklah Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini mulai beroperasi pertama kali pada 1 Desember 2007. Baik, selanjutnya dari saya Quratul Ain membahas mengenai visi dan misi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dari segi visinya adalah menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Sedangkan dari segi misinya adalah menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar yang teratur, wajar dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan perkembangan produk dan layanan yang inovatif. Baik, selanjutnya yaitu tujuan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tujuan utama dari Bursa Efek Indonesia adalah yang pertama, memfasilitasi perdagangan efek seperti saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Yang kedua yaitu memberikan tempat yang teratur dan transparan untuk investasi. Selanjutnya dari saya, Sahrul Ramdan, akan menyampaikan materi tentang tugas dari Bursa Efek Indonesia atau BI. Menurut Jiptono Darmaji, Bursa Efek ini memiliki 2 tugas utamanya. Yang pertama itu sebagai fasilitator dan penyedia dan pengawas. Yang pertama, tugas Bursa Efek sebagai fasilitator yaitu menyediakan sarana perdagangan efek, membuat likuiditas suatu instrumen itu dapat mengalirkan dana secara cepat. Selanjutnya, membuat dan menyebarkan suatu informasi bursa kepada seluruh lapisan di masyarakat. Dan selanjutnya, melakukan promosi pasar modal untuk akuisisi calon investor ataupun perusahaan yang sudah go public atau dikenal dengan nama IPO. Dan yang terakhir itu membuat suatu instrumen, alat atau layanan baru. Nah, selanjutnya yang kedua itu tugas Bursa Efek sebagai SRO atau pengawas, yaitu menetapkan akan suatu peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pertukaran. Selanjutnya dapat mencegah suatu transaksi yang sangat mengikat bagi pelaksana pasar modal. Dan yang terakhir, membuat suatu peraturan yang relevan dengan kegiatan pertukaran. Selanjutnya materi terakhir dari saya, Yosi Ilham Maulana, menjelaskan tentang instrumen di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu saham. Saham merupakan penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan maupun PT. Instrumen ini banyak diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan surat hutang negara baik dalam jangka waktu menengah
maupun panjang yang dapat diperjualkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah produk investasi yang menjadi tempat pengumpulan atau pengelolaan dana dari investor yang kemudian dikelola oleh manajer yang dibagi menjadi beberapa instrumen seperti obligasi, saham, pasar uang, dan efek lainnya. Yang keempat CTF, yang kurang lebih ini sama seperti reksadana, tetapi ETF dijual melalui bursa efek langsung dari Bursa Efek Indonesia, bukan melalui manajer investasi selayaknya reksadana pada umumnya. Yang kelima, derivatif. Surat berharga ini banyak sekali dikenal sebagai beberapa bentuk lainnya seperti dari saham, namun terdapat beberapa jenis derivatif yang bisa ditemui pada dasar modal, yaitu seperti waran, right, dan lainnya. Yang keenam adalah efek beragun aset atau EBA. Efek beragun aset ini merupakan efek yang dicetak oleh sebuah kontrak investasi kolektif. Pada EBA ini terdapat beberapa aset yang kurang lebih portofolionya terdiri dari beberapa aset keuangan yang terbentuk dari tagihan timbul dari surat berharga dan surat komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang tumbuh di kemudian hari, pembelian kredit, pemilikan rumah, efek ini yang bersifat hutang. Dan yang terakhir yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan pada BI. BI ini atau lebih dikenal Bursa Efek Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang dimana memiliki aturan ketat untuk memastikan transparansi dan integrasi pasar modal. Sekian materi terakhir dari saya. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.